Udah lumayan lama kayaknya gue nggak ngebahas laptop gaming yang kelasnya flagship alias punya spek mentok atas. Dan laptop satu ini punya harga di sekitar 52 sampai dengan 53 juta rupiah. Laptop ini adalah Asus ROG Strix G16 G615LR yang menggunakan RTX 5070 Ti dan sempat juga dipamerin pada ajang Computex 2025 kemarin dan akan hadir secara resmi di Indonesia. Laptop ini punya desain yang menurut gue agak sedikit bulky, bahkan bisa dibilang desain laptop ini justru lebih bulky daripada generasi sebelumnya. Yang mungkin ROG di sini menargetkan bahwa laptop yang compact dan tipis-tipis ya udahlah itu udah ada seri Zephyrus, sementara untuk seri 16 inch ke atas sampai 18 inch ROG mungkin menargetkan sebuah laptop gaming yang juga bisa digunakan sebagai desktop replacement. Kalau kita ngomonginnya bagian desain lagi juga laptop ini sebetulnya kelihatan lebih kalem di bagian covernya karena logo ROG-nya itu nggak ada LED backlit sama sekali, apalagi RGB-RGB-an. Jadi kelihatannya hanya hitam begitu aja, logonya cuma terlihat seperti siluet. Tapi ada LED bar di bagian bawah yang memang ngejreng banget ya, seperti neon-neon pada mobil NFS Underground gitu. Laptop ini memiliki dimensi di angka 35,4 x 26,8 x 2,28 sampai dengan 3 cm di bagian belakangnya. Jadi laptop ini bisa dibilang cukup tebal dan bahkan bobotnya mencapai angka 2,65 kg. Sebetulnya kalau bobotnya ini nggak bisa dikategorikan terlalu berat karena laptop ini ukurannya 16 inch ya. I/O portnya juga bisa dikategorikan lengkap. Bahkan ROG menyediakan 2 Thunderbolt 5 yang memiliki bandwidth 120 GB per second loh di laptop ini. Lalu untuk USB Type-A-nya juga masih disediain, totalnya bahkan ada 3 biji. Tapi justru gue nggak melihat ada card reader di bagian I/O port. Lalu di bagian keyboardnya dia layoutnya nggak full size, jadi nggak ada numpadnya. Tapi memang keycapsnya ukurannya itu besar-besar dan memiliki jarak alias nggak terlalu rapat. Jadi masih enak lah dipakai-pakai. Apalagi ROG-nya juga itu nggak mengecil ukurannya. Touchpadnya justru ini lebar banget untuk sebuah laptop gaming. Agak jarang ditemuin. Justru kalau gua sih sebetulnya lebih enak menggunakan touchpad yang ukurannya agak kecil aja untuk laptop gaming, karena kita juga bakalan lebih sering menggunakan mouse ketika bermain game. Sebetulnya laptop ini juga cocok ya untuk para konten kreator karena memiliki layar yang sangat-sangat bagus di kelasnya. Layar laptop ini berukuran 16 inch dan menggunakan ROG Nebula Display yang mana resolusinya udah 2560 x 1600 atau 2,5K disebutnya, dan memiliki color gamut di 100% DCI-P3. Refresh rate-nya juga udah cukup tinggi di 240 Hz dan memiliki response time di 3 millisecond, mendukung G-Sync, Phantom Validated, dan memiliki Mux Switch atau NVIDIA Advanced Optimus. Jadi kalian bisa memanfaatkan si discrete GPU only ataupun menggunakan iGPU only jika kalian ingin menggunakan laptop ini untuk kebutuhan yang ringan-ringan. Habis itu kalian ingin memanfaatkan daya tahan baterai yang panjang, laptop ini masih sanggup. Spesifikasi lengkapnya juga ya bisa dikategorikan cukup mentok kanan, meskipun bukan yang paling mentok kanan banget. CPU-nya menggunakan Core Ultra 9 275HX, GPU-nya menggunakan RTX 5070 Ti laptop GPU dengan VRAM 12 GB. RAM-nya 32 GB DDR5 5600 dan ini adalah SODIMM. NVMe PCIe Gen 4 SSD-nya 2 TB, Wi-Fi 7 udah tersedia di laptop ini, Bluetooth-nya versi 5.4, punya webcam juga dengan resolusi Full HD, dan tentunya laptop ini tuh udah include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Jadi dengan udah terinstalnya Windows 11, kalian bisa langsung pakai untuk kerja, gaming, atau bahkan editing sekalipun, udah siap pokoknya di laptop ini. Bahkan kalau kalian ingin bermain game sekalipun dan pas beli kalian pingin langsung coba buat main game, kalian gak perlu khawatir karena laptop ini juga udah include dengan PC Game Pass. Jadi kalian udah bisa nyobain untuk main game lebih dari 100 title game di PC Game Pass termasuk EA Play. Menarik banget kan? Lalu bagian opsi upgrade-nya yang menurut gue juga nggak kalah menarik di laptop ini. Pertama itu adalah bagian bawahnya yang kita bisa bongkar secara gampang alias screwless karena dia udah pakai metode yang namanya Q-Latch. Desain Q-Latch ini sebetulnya pertama kali ada di motherboard untuk pemasangan M.2 ya, atau pemasangan heatsink M.2 di bagian motherboard. Kali ini diterapkan sama ROG di bagian cover bawah laptop ini, sehingga kalau kita bongkar bagian bawahnya itu cuma tinggal slide aja lalu kita tinggal bongkar.
Di dalamnya tersedia 2 slot SODIMM, jadi memorinya nggak tersolder di laptop ini, dan itu maksimalnya bisa sampai 64 GB dual channel. Lalu untuk NVMe PCIe Gen 4 SSD-nya tersedia 2 slot, jadi masih lega banget untuk opsi upgrade-nya. Utilities ada Armoury Crate seperti biasa, jadi kalian bisa mengatur profiling performance, LED-LED-an RGB yang terlihat di bawah sini. Itu kalian bisa atur pokoknya semuanya di bagian Armoury Crate. Temperatur CPU dari laptop ini juga bisa dikategorikan adem. Mungkin kalian ngelihat kalau angka 90 derajat Celcius itu temperatur yang tinggi. Tapi ini sebetulnya masih jauh dari angka TJ Max-nya. Dan bahkan pada titik 90 derajat Celcius, CPU package power dari laptop ini tuh masih bisa hit ke angka 180 Watt. Yang menandakan bahwa level power dari CPU-nya ini bahkan disetarakan dengan versi desktopnya. Lalu kalau kita ngelihat di bagian GPU-nya, GPU temperatur di sini juga cukup adem di 70-an derajat Celcius untuk sebuah RTX 5070 Ti laptop. Tapi memang untuk GPU powernya di bagian GPU ini nggak terlalu tinggi ya, di setnya di 140 Watt aja. Ya sebetulnya udah cukup tinggi juga sih untuk ukuran laptop. Kalau kita ngelihat performance CPU-nya, kalian bisa lihat sendiri di sini bahwa performance CPU-nya saat gua tes menggunakan Cinebench R23, multicore-nya bisa sangat-sangat konsisten di angka 35 ribuan dengan single core di sekitar 2100-an. Jadi bisa dibilang Core Ultra 9 275HX yang ada di laptop ini performance-nya udah selevel versi desktop lah. RTX 5070 Ti laptop juga cukup capable apabila kalian berencana untuk menggunakan laptop ini sebagai mesin untuk project 3D rendering. Karena saat gue tes menggunakan Blender, angkanya ini cukup menjanjikan seperti di Scene Classroom itu di 1300-an sampel per menit, Scene Junk Shop itu di angka 1400-an sampel per menit, dan Scene Monster itu di sekitar 2500-an sampel per menit. Untuk dipakai encoding video, apabila kalian menggunakan CapCut, tentu kalian udah bisa memanfaatkan si encoder AV1 dari RTX 50 series. Dan kecepatannya apabila kalian ekspornya hanya resolusi Full HD, itu udah kenceng banget karena video 13 menitan beres dalam waktu hanya sekitar 1 menit 19 detik. Kalian juga bisa memanfaatkan encoder AV1 ini pada DaVinci Resolve, dan di DaVinci Resolve lebih kenceng lagi. Memang di RTX 50 series ini untuk bagian encoder AV1-nya itu jauh lebih optimal ya kalau kita menggunakan si DaVinci Resolve. Untuk yang satu ini, project video yang sama itu berhasil diekspor dalam waktu 1 menit 12 detik pada resolusi Full HD. Kalau gua tes untuk kebutuhan AI seperti LLM menggunakan LM Studio, yang gua gunakan di sini ialah DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion, gua bisa mendapatkan angka 70,4 token per second. Ini juga angka yang cukup kencang untuk sebuah GPU dengan VRAM 12 GB. 3D Mark Time Spy gue bisa mendapatkan graphics score di angka 17.900-an, yang mana ini juga termasuk dalam kategori kencang. Dan untuk kemampuan ray tracingnya pada 3D Mark Port Royal juga gue mendapatkan skor yang sangat baik di 11.400-an. Bagaimana dengan kemampuan gamenya? Langsung aja kita cek. Dan untuk semua settingnya ini gue menyesuaikan. Kalau misalkan dia punya frame generation pun gue bakalan pakai mentokin frame generationnya, sembari gue jelasin mengenai experience-nya seperti apa. Di Cyberpunk 2077 ini gue bisa mendapatkan angka rata-rata 160 fps pada resolusi 2560x1600, yang mana preset yang gue gunakan ini ialah preset Ultra dengan DLSS 4 dan juga frame generation yang udah kali 4 tapi ya. Dan ini juga udah menggunakan ray tracing. Hogwarts Legacy juga gue bisa mendapatkan angka rata-rata di 167 fps pada preset Ultra, dan resolusinya juga sama ya, 2560x1600p. Ini juga gue udah menggunakan frame generation kali 4, jadi kalian bisa menyesuaikan aja. Apabila PC latensinya pingin lebih kecil lagi, kalian mungkin bisa memanfaatkan DLSS dengan mode performance aja, sehingga kalian bisa mendapatkan PC latensi yang jauh lebih baik. Tapi kalau gue pribadi dengan angka FPS segini dan multi frame generation kali 4, gue sih ngerasa masih fine-fine aja mainnya. Monster Hunter Wilds menggunakan frame generation pada preset Ultra dan resolusi 2560x1600p. Di sini gue bisa mendapatkan angka rata-rata di 100 fps. Untuk game yang satu ini gue nggak menggunakan frame generation kali 4, jadi ini cuma frame generation biasa aja, dan ray tracingnya juga udah di set Ultra ya. Yang fps yang agak kecil itu kalau di setnya mentok kanan semua, cuma di Black Myth Wukong aja. Pada resolusi 2560x1600p, settingan very high,
DLSS quality, bahkan ini udah menggunakan frame generation, rata-rata FPS yang didapetin masih ada di angka 68. Ini karena gue menggunakan ray tracing very high. Kalau kalian bisa berkompromi dengan ray tracingnya, ini FPS-nya bakalan bisa lebih gede lagi, dan mungkin frame generation rasanya juga jadi nggak perlu digunakan di game yang satu ini. Untuk game kompetitif seperti Valorant juga gue menggunakan resolusi 1600p, tapi gue di sini masih bisa mendapatkan rata-rata FPS di 484, bahkan 1% low frame rate-nya juga masih sangat-sangat baik di 215, yang berarti untuk ukuran layar 240 Hz ini udah aman banget. Dan terakhir ialah kemampuan dari SSD-nya. NVMe PCIe Gen 4 yang ada di sini berkapasitas 2 TB dan kecepatan sekuensialnya ada di angka sekitar 6,5 GB per second, kecepatan tulisnya di sekitar 5,4 GB per second, kecepatan yang udah cukup baik, meski bisa dibilang sekuensialnya itu bukan yang paling kencang di kelasnya. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk ROG Strix G16 G615 LR ini. Untuk harga resminya itu kalau gue cek memang ada di angka 52,9 juta rupiah. Pinter-pinter aja kalau cari di marketplace dan pastiin bergaransi resmi dari Asus Indonesia ya. Kalau misalkan cari di marketplace. Kalau kalian udah beli, kalian juga berhak mendapatkan promo ROG Back to School. Kalian bisa klaim 3 hadiah seperti e-wallet, Lucky Draw ROG Gears total 41 juta rupiah, dan extra rewards untuk pengguna laptop Asus lama. Periode ini berlangsung dari 12 Juni sampai dengan 15 Agustus 2025, dan kalian bisa klaim di ROG Store atau Asus Store terdekat. Info lengkap mengenai promo ini bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan kalau menurut gue pribadi, laptop gaming yang satu ini memang betul-betul laptop gaming kelas flagship yang powerful, didesain secara mantap oleh ROG, walaupun laptop ini jadinya juga mengorbankan dimensi dan juga bobotnya. Karena untuk laptop gaming yang satu ini memang ketebalannya pun bahkan bisa tembus ke 3 cm dan membuat laptop ini sebetulnya jadi nggak terlalu terlihat compact dan untuk dibawa kemana-mana memang jadinya terasa berat. Tapi laptop ini tuh punya performance yang diset sekenceng-kencengnya sama ROG sehingga kalian juga mendapatkan performance yang sangat-sangat maksimal pada laptop yang satu ini. Jadi kalau gua rasa sih laptop gaming yang satu ini pantas kalau misalkan dijadikan sebuah desktop replacement, tapi secara ukuran dia nggak terlalu yang besar banget sampai ukurannya itu 17 atau 18 inch. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.